Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Juniawan dari kelas Magnum 02. Di sini saya akan memberikan eh, cara simulasi dari CFD Soft ini. Yang pertama, langkah kita buat alometrinya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masukkan domainnya. Domainnya itu seperti yang diajarkan di kelas, ukurannya itu 0,0254 dengan banyak shellnya, shell di J-nya itu 3. Kita pakai tutup. Kemudian di sini modelnya kita tidak perlu, kemudian kita shellnya nih kita tayangkan dulu terlebih dahulu shellnya. Nah, bentuk shellnya itu seperti ini. Untuk bagian tengahnya kita klik dulu, kemudian kita kasih ID 2. Sebetulnya bebas, yang penting berbeda dari yang lain ID-nya. Kemudian yang sebelah kiri ini kita kasih ID 3, kita pakai. Kemudian yang kanan kita isi ID 4, pakai. Dan kemudian yang terakhir kita kasih ID 5 dan pakai. Fungsinya tuh untuk ketika kita memberikan suhu, ID tersebut akan berbeda-beda. Misalkan kita mengasih ID di 3, kita suhunya bisa atur sendiri dan beda dari W, wall yang lain. Oke, kita cukup, kemudian tutup. Kemudian kita kondisi untuk tiap wallnya itu seperti apa. Untuk wall yang kedua, kita kasih dia conducting, di mana dia pun dapat menghantarkan panas. Untuk spesifiknya itu konduktivitasnya itu 16,2. Kita pakai. Kemudian untuk yang wall satu, kita pakai dia itu sebagai flux panas. Kita pakai. Terus untuk wall 3, kita suhunya di wall 3 tuh dia, kita lihat. Wall 3 tuh di sebelah kiri, dia suhunya yaitu 273. Tidak perlu diubah. Kemudian yang keempat kita pakai 373. Dan yang 5 yaitu di tengah, kita kasih suhu yang lebih besar. Misalkan kita kasih 600. Oke. Jadi untuk suhu yang sebelah kiri lebih dingin daripada suhu yang kanan, tapi suhu yang wall 5 ini lebih panas daripada kedua suhu tersebut. Oke, kemudian kita olah dulu persamaannya. Yang diperlukan yaitu persamaan temperatur dan entalpi. Jadi untuk kecepatan dan juga tekanan kita tidak usah pakai. Kemudian kita pakai, kemudian kita amati residunya. Kita pakai plot, kita pakai, terus tutup. Kita akan melakukan iterasi. Iterasinya kita tekan 1000 untuk intervalnya 1. Kemudian kita akan mengiterasi sampai kriteria konvergensi itu terpenuhi. Dia terpenuhi di 167. Kemudian setelah itu kita bisa cek terlebih dahulu grafik yang didapatkan, itu seperti ini. Setelah itu kita bisa mencari bentuk gambarnya, kita ke kontur, kemudian kita ke temperatur, ininya opsinya klik penuh, kemudian kita tayangkan. Dan kita cek, kita dapat tabel yang seperti ini. Yang mana sesuai yang wall kita tadi isi, di mana di tengah tuh suhunya lebih tinggi daripada yang kiri dan kanan, dan yang paling kiri dia lebih rendah daripada yang paling kanan. Oke, selanjutnya setelah kita masukin, kita plot dalam bentuk Excel. Kita opsinya tulis ke bentuk file, arahnya kita Z, posisinya 2, kemudian fungsi sumbu Y-nya kita pilih untuk temperatur, kemudian tulis. Nah, kemudian kita bebas mau disimpan di mana, tapi dengan format CSV. Misalnya tulis CSV. Oke. Nah, kemudian data yang udah kita dapatkan, kita coba buka.
datanya di Excel dalam bentuk numerik, yaitu angka. Bentuknya itu seperti ini. Kemudian kita prompting ke AI untuk mendapatkan bentuk dari curve fittingnya. Nah, kita drag aja tugas yang tadi ke AI. Oke, kita kasih promptnya. Tuh, ini AI-nya akan kerja untuk membuat curve fittingnya. Ini programnya. Kemudian dia akan memberikan persamaannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini. Nah, kemudian ketika udah persamaannya ditemukan, kita coba prompting lagi untuk buat curve fittingnya. Curve fittingnya yaitu seperti ini. Kemudian kita suruh untuk si AI-nya tuh membuatkan kita codingan curve fitting tersebut dalam bentuk JavaScript dengan formatnya HTML agar ketika dibuka di device lain itu mudah, bukan bentuk dalam PNG. Ini saya ini generate curve fittingnya seperti ini codingnya. Jadi agar dibuka di device yang lain tuh bu- bisa dibuka dengan mudah. Nah, nanti kita codingnya ini kita lihat. Kita berikan sebuah file. Nah, jadi jadi kita kalau dibuat dalam bentuk HTML, kita dapat di device lain tuh ketika kita buka filenya tersebut kan bentuknya HTML. Itu dapat dibuka di device lain, bukan dalam bentuk seperti foto yang ini, PNG. Nah, kita download. Nah, profitinya ini, ya kita coba ulang lagi untuk buat si AI-nya tuh kita prompting untuk dapat memberikan profitinya. Kita lebih spesifik dari CFD. Ya, itu akan mempelajari dulu nih filenya tuh bakal seperti apa nih. Dia akan analisis, kemudian dia menemukan sebuah masalah nih, karena formatnya kurang standar. Kemudian si AI itu menganalisis juga apa yang salah, di mana filenya itu memiliki header khusus. Dia tetap mencari solusi
Kemudian dia menyadari nih ada yang berbeda dari file tersebut, yaitu kata awal data. Di sini dia akan coba membaca ulang lagi headernya dan mengimpor numeriknya saja. Kemudian si AI-nya juga mengimpor nih data X, Y untuk persamaan tersebut. Jadi si AI-nya tuh dia membaca file ini hanya yang bawahnya saja, bukan kayak awal data, akhir data ataupun ujung data, dia tidak membacanya. Awalnya dia tuh seperti kayak mempelajari dulu si filenya itu seperti apa. Kemudian dia mencari tahu nih apa aja yang perlu, kan kita memberikan sedikit deskripsi bahwa itu tuh file dari CFD. Oh, kemudian nih dia curve fittingnya udah nemu nih, dan juga persamaannya tuh seperti ini. Coba kita berikan. Dia ini codingnya ini, kemudian ini curve fitting dalam bentuk HTML seperti ini, melengkung ke atas. Nah, file yang HTML tersebut dapat dibuka di device lain manapun, di browse manapun gitu. Makanya kita perlu file ini. Juga kita dapat meminta juga coding. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.